Iya, itu. Gimana bisa? Gua nggak makan, gua nggak usaha dan lain-lain. Iya. Langsung gua quit dari kantor, abis itu langsung usaha. Mm. Jawabannya kita bisa ambil di tengah. Gimana? Kalau lu sekarang ngantor, let's say lu sandwich generation atau lu ada cicilan dan lain-lain, gue juga nggak bilang lu harus tutup mata, terus habis itu lu langsung cabut dari kantor, habis itu lu kehilangan penghasilan. Nah tadi lu bilang katanya keluar dari zona nyaman ngantor, rat race dan lain Oke, sebagainya. tapi gue nggak bilang langsung ekstrim keluar langsung. Oke. Oke. Terus? Kita harus smart juga karena gue udah punya keluarga, lu udah punya keluarga. Let's say gue ada di posisinya orang yang kerja, anak harus beli pampers, anak harus sekolah dan lain-lain, kan nggak mungkin gue langsung cabut juga. Tapi kita bisa akalin. Akalinnya adalah gini, lu kerja kantoran, tetap, ya kan? Tapi nggak usah naik jabatan. Kenapa? Karena kalau naik jabatan, pekerjaan lu makin nambah, Oke. makin pusing. Sehingga aset yang paling berharga di dunia ini kan waktu. Oke. Karena waktu nggak bisa keluar, nggak bisa balik lagi. Ya. Dan juga kita ini kan sekarang lagi menjalani zona waktu kita sampai akhirnya kita expired dan meninggal. Dan kita nggak bakal bisa balik lagi walaupun kita punya mesin waktu. Karena kita jalan di zona waktu kita sendiri. Oke. Ya kan? Mm-mm. Waktu tersebut lu minimalisasikan untuk ke kantor. Maksudnya untuk lu dedikasikan ke kantor lu. Sehingga lu bikin side hustle lu. Oke. Lu bisa cari jualan dan lain-lain untuk seandainya memang lu punya bibit usaha, lu bisa pecah telur di sana. Itu satu alternatif. Oke. Yang kedua, Oke. kita kan nggak tahu lu ini punya bibit pengusaha atau enggak. Ya kan? Lu udah trying hard, tapi ternyata gagal. Iya. Trying hard ternyata gagal. Gue nggak pungkiri itu, gue bukan motivator yang kayak, ayo semuanya usaha enggak. Gue nggak kayak gitu. Oke. Ini yang dilakukan sama bokap gue. Terus terang gue punya privilege karena bokap gue kerja kantoran. Gue nggak punya usaha keluarga sama sekali. Tapi bokap gue di managerial level, dia tidak jadi pengusaha. Tapi ini yang dilakukan mungkin kalian semua yang nonton bisa jadiin referensi. Let's say it's okay kalau lu seumur hidup lu nggak bisa jadi pengusaha, lu nggak punya kekayaan. Iya. Oh, it's okay gitu. Ya. Tapi cobalah lu berusaha untuk nantinya menciptakan generasi anak lu yang punya privilege tidak seperti lu. Sehingga saat dia kalau mau usaha, mulainya nggak dari nol. Karena privilege lu tersebut. Contoh privilege-nya misalnya dibekali ini, dibuka network ini gitu. Contoh privilege-nya seperti gue deh. Oh. Gue nggak dibuka network, gue nggak dimodelin sama sekali. Oke. Sesimpel privilege di mana dia nggak usah pusing makan, nggak usah pusing tempat tinggal. And it works banget untuk generasinya saat dia mau merintis. Memangnya ada orang tua yang nggak support system sama anak ya? Maksudnya support system gimana? Ya misalnya tadi kan lu bilang kan berarti kan dibukain biar dia nggak pusing makan apa segala macam. Artinya kan kasih penghidupan kan. Mungkin tempat tinggal apa ya, bisa diupayakan maksimal gitu maksud lo atau gimana? Gini, kan ada orang juga kalau gue ngeliat dari beberapa followers gue yang cerita ya. Ya dia bilang dia rumah pindah-pindah, ada yang diusir sama landlordnya. Landlord tuh apa ya? Yang pemilik kontrakannya dan lain-lain. Dia cerita waktu kecil tuh kayak gitu. Terus waktu dia udah lulus kuliah, bokapnya udah pensiun. Oke. Dan akhirnya dia harus membiayai orang tuanya, sandwich generation. Dan ternyata hal-hal seperti itu tuh banyak terjadi di Indonesia juga. Berarti sekarang kalau memang diskusi ya, ada orang tua yang memang sekarang lagi nonton, berarti gimana caranya dia juga harus berjuang, kerja yang maksimal, sehingga jangan sampai nurunin ke anak lu lontang-lantung. Setuju. Karena kita harus sebagai orang tua ya, lu dia jadi orang tua, gue jadi orang tua. Kita pasti pengen hidup anak kita bahagia kan. Oke. Makanya lu harus trying hard untuk lu bisa kasih privilege ke anak lu. Gue setuju sih masalah